Jumpa lagi Jaga Diba TV. Ya, tablet di samping saya ini ya cocok banget buat kalian yang hobi nonton film. Layarnya udah OLED, udah support HDR, punya 4 speaker yang lantang. Tentunya dipakai buat kerja atau sekolah juga bisa karena ada keyboardnya. Ya, ini adalah Asus VivoBook 13 Slate OLED atau T3300, sebuah tablet convertible detachable berbasis Windows. Ya, laptop Asus VivoBook yang satu ini emang agak beda ya dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Asus VivoBook yang ini bisa jadi tablet dengan cara ngelepas keyboardnya, seperti di Asus ROG Flow Z13. Tentunya perangkat multifungsi seperti ini cocok sekali buat kalian yang aktivitasnya membutuhkan laptop dan tablet, tapi tidak mau direpotkan dengan bawa dua device, jadi berat. Nah, kita mulai aja pembahasannya ya. Dari awal spesifikasi utamanya, prosesornya dia pakai Intel Pentium N6000 4 core. 4 thread, bukan 2 core, 4 core, 4 thread, TDP 6 watt, wah harusnya irit nih ya. L3 cache-nya ada di 4 MB, integrated graphics ada Intel UHD graphics dengan 32 execution unit. Memori atau RAM-nya 8 GB LPDDR4X 2933 langsung dual channel. Ini onboard ya, nggak bisa di-upgrade. Untuk storage adalah 256 GB SSD M.2 NVMe dengan jalur PCIe Gen 3 by 4. Kapasitasnya masih bisa ditambah lagi tapi pakai micro SD card. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel Wi-Fi AX201 atau Wi-Fi 6 AX201. Sudah support Wi-Fi 6, support Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai kapasitasnya adalah 50 Wh. Untuk OS-nya dia pakai Windows 11. Oh ya, kalau bicara soal Windows 11 ya, ini ada fitur unik yang mungkin kalian sering lewatkan. Windows Widget. Cukup dengan melakukan swipe dari sisi kiri layar ke arah kanan, maka informasi pertandingan olahraga, berita terkini, dan perakiraan cuaca dapat ditampilkan dengan sekejap. Cep, langsung kelihatan. Nggak perlu repot lagi membuka website satu persatu untuk mendapatkan informasi tersebut, karena semuanya udah ada di widget Windows 11. Kemampuan seperti itu memang sesuai dengan slogannya, All Things You. All at a glance, always a swipe away. Keren ya? Oke, lanjut. Untuk body, form factor detachable laptop atau bisa jadi tablet juga ya. Untuk mengubah dari model laptop ke tablet cukup dengan melepas keyboard atau sebaliknya. Jadi ini biasanya dibilang 2-in-1 detachable biasanya ya. Tentunya di sini juga disertakan aksesoris cover stand untuk penyangga layar. Menariknya cover stand ini ditempel ke body dengan magnet, jadi mudah dicopot pasang. Tidak hanya itu, cover stand ini juga dapat dipakai untuk menyangga dalam posisi vertikal. Jadi lebih nyaman saat mau scrolling website atau baca e-book di atas meja. Yang harus diperhatikan adalah memang magnetnya nggak terlalu lebar ya, jadi agak hati-hati ya dengan magnetnya ini, mungkin kadang-kadang kurang kencang. Ya, form factor seperti ini juga membuatnya lebih hemat tempat, jadi bisa digunakan di atas meja sempit seperti di meja pesawat atau di meja kereta ya, bisa. Materialnya aluminium untuk unit tabletnya. Wah, premium banget ya. Warnanya black atau hitam. Desainnya seperti biasanya, desain atau penampilan VivoBook Slate ini memang sangat memperhatikan kalangan kaula muda katanya gitu ya, alias Gen Z kalau kaula mudanya sekarang ya. Kesan itu memang terlihat dari penggunaan warna funky green untuk ornamen-ornamen kecil pada bagian punggung tablet dan sisi bawah tablet yang membuat penampilannya terlihat lebih stand out gitu. Nggak sampai situ aja ya, permukaan cover stand sisi luar pun dia dengan motif splatter finish yang membuatnya unik aja gitu. Untuk ukuran, panjangnya 30,9 cm, lebar 19 cm dan ketebalan 0,79 cm. Bobotnya, tabletnya doang 789 gram. Tablet plus cover stand plus keyboard jadi 1,39 kg. Ya, sesi tabletnya ringan, tapi keyboard dan cover stand-nya memang selalu membuat bobot total jadi agak berat. Ini berlaku untuk semua tipe tablet secara umum ya. Charger 221 gram. Jadi kalau total semuanya mau dibawa adalah 1,61 kg. Oh ya, charger tadi adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Jadi bisa dipakai buat smartphone juga. Nah, untuk display touchscreen ya, tablet ya pasti touchscreen ya. Selain menggunakan jari, layarnya juga bisa dioperasikan dengan stylus Asus Pen 2.0.
Tapi sayangnya stylusnya nggak disertakan dalam paket penjualan nih, sayang banget. Ukuran layar ini adalah 13,3 inci, resolusinya Full HD, refresh rate 60 Hz, response time-nya 0,2 milisecond, wajar, panelnya OLED ya. Dan menurut Asus tingkat kecerahan maksimalnya ada di 550 nits dengan color gamut 100% DCI P3 dan mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Sementara kalau berdasarkan pengukuran kami ya, tingkat kecerahan maksimalnya itu 373 nits di dalam ruangan. Ini udah terang, 400 dalam ruangan tuh terang banget, 350 tuh udah oke. 373 ini tergolong terang dalam ruangan. Nah, kemudian untuk gamut coveragenya adalah 98,8% DCI P3 dan volumenya 123,3% DCI P3. Jadi layar ini memang cocok banget buat nonton film dan bisa juga dipakai untuk content creation ringan. Terlebih layar ini punya sertifikasi Pantone Validated serta Dolby Vision dan display HDR True Black 500. Ada juga sertifikasi TUV Rhineland untuk blue light, jadi layarnya ini aman dan nyaman buat mata. Dan tentunya ada fitur Asus OLED Care di software My Asus yang diklaim dapat mencegah gejala burn-in dengan sejumlah pilihan. Ada pixel refresh, ada pixel shift, ada automatically hide Windows taskbar in desktop mode, lalu ada Windows taskbar transparency effect. Pada dasarnya fitur-fitur tersebut mencegah layar menampilkan gambar statis yang terus-menerus. Jadi layar OLED-nya bisa lebih awet ya. Disediakan juga fitur Splendid pada software My Asus untuk mengatur profil warna pada layar dengan pilihan ada normal, ada vivid, ada manual sama ada eye care. Permukaan layar menggunakan permukaan glossy. Memang wajar ya untuk touchscreen pakai glossy. Agak-agak mantul sedikit, tapi ini membuat warnanya yang udah pakai OLED lebih cemerlang lagi itu ya. Permukaan layar juga dilapis dengan lapisan Corning Gorilla Glass sehingga tahan goresan. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis di sisi kanan dan kirinya. Nah, untuk kamera, unit tablet ini dilengkapi dengan dua kamera. Untuk yang menghadap ke pengguna adalah kamera 5 megapiksel dengan kemampuan perekaman sampai dengan 1080p 30 fps. Bukan 720p, 1080p. Jadi gambarnya udah lumayan oke ya buat video chat atau buat meeting. Sementara yang ada di punggung tablet adalah kamera 13 megapiksel dengan kemampuan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps juga. Hasil gambarnya udah lumayan oke ya, walaupun memang masih belum sehebat yang ada di smartphone sih atau tablet-tablet berbasis OS yang lain. Nah, untuk audio, tablet ini dilengkapi dengan 4 speaker di sisi samping bodi dengan arah keluaran ke kanan kiri secara horizontal. Disediakan software Dolby Access untuk mengatur profil suara dan equalizer. Dengan 4 buah speaker, nggak aneh kalau suara yang dihasilkan emang jadi lantang bener. Dan kualitas suaranya udah keren untuk ukuran sebuah tablet Windows. Keren sih, ini keren banget. Bahkan ini bisa bersaing dengan laptop-laptop yang di belasan dan puluhan juta. Ya. Nah, untuk konektor dan tombol di kiri kita bisa lihat ada 1 3,5 mm audio combo jack, lalu ada 2 USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps. Ini mendukung display output dan power delivery. Kedua konektor tersebut dapat digunakan untuk nge-charge baik menggunakan charger bawaan atau pakai power bank juga bisa kok, atau charger lain bisa juga ya. Lalu ada 1 micro SD card slot, lalu kemudian beralih ke kanan ada tombol volume up and down aja di situ. Di atas ada tombol power. Nah, untuk mengetik Asus menyediakan soft keyboard yang menempel ke tablet dengan tenaga magnet. Tentunya tombol keyboard punya desain yang unik di sini ya, dengan 2 ton warnanya seperti halnya laptop VivoBook terbaru lainnya. Tombol di deret paling atas menggunakan warna abu-abu sementara yang lainnya warnanya hitam. Motif warning stripe pada tombol enter juga tetap ada di sini. Tombol ini punya tingkat travel distance 1,4 mm, sementara kedalaman cekungannya untuk setiap tombol itu sebesar 0,2 mm. Jadi ini asik sih buat ngetik, nggak slip gitu jarinya. Akan tapi yang disayangkan, keyboard ini belum dilengkapi pakai backlit. Sayang banget ya. Nah, untuk touchpad ini ukurannya 12,8 x 6,4 cm dan diklaim sekitar 50% lebih besar dibandingkan touchpad di soft keyboard jenis lainnya. Nah, posisinya ada di tengah dan memanjang dari tombol Alt kiri hingga kontrol yang kanan. Mengetik masih cukup nyaman karena telapak tangan tidak mudah masuk ke area touchpad sih sebenarnya. Oke, mari sekarang kita bahas cooling system ya. Penggunaan prosesor dengan TDP 6 watt membuat tablet ini dapat menggunakan sistem pendingin yang pasif tanpa kipas. Tentunya ini membuat tablet atau laptop ini tidak bising saat digunakan dan bebas perawatan pembersihan debu.
ya nggak ada yang disedot ke dalam debunya. Ya. Nah, untuk pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari itu udah tersedia. Posisi sensornya itu menyatu dengan tombol power. Oke, sekarang kita masuk dalam pengujian performa. Kita pakai Cinebench R15 dulu 10 kali loop. Skor tertinggi yang mampu dicapai adalah di kisaran 331 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 300 sampai 320 poin. Skor seperti itu hampir mendekati skor sustain beberapa laptop Core i3 1005G1 yang pernah kami uji di kisaran 330 poin ya. Nah, untuk suhu kerjanya, prosesor itu akan naik bertahap dari 63 derajat Celcius hingga mencapai titik tertingginya di 90 derajat Celcius. Suhu kemudian mengalami penurunan di bawah 80 derajat Celcius selama beberapa saat, kemudian dia naik lagi ke 90 derajat Celcius. Gitu terus ya, naik turun di situ terus. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini hanya terjadi kalau kalian ngerender 3D pakai core-nya doang dengan tablet yang satu ini. Pastinya sih kalian tidak akan ngerender 3D pakai tablet yang satu ini kan. Iya dong, agak beda fungsinya soalnya. Oke, kita lanjut. Kalau nggak colok listrik gimana performanya? Dan kalau dicabut ternyata kita dapat skor di antara 300 sampai 320 poin. Jadi, colok ke listrik atau tidak dicolok ke listrik, performanya kita anggap sama saja. Nah, sekarang mari kita lihat kalau ngedit video gimana. Premiere Pro sisi 2022 Full HD 60 videonya ya, jadi 60 fps sepanjang 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai software only semua selesai dalam waktu 10 menit 50 detik. Kalau kita pakai OpenCL semua selesai dalam waktu 5 menit 18 detik. Ini waktu render yang cukup kencang sebetulnya untuk video Full HD 60 fps di prosesor yang 6 watt ya. Kalau 6 watt ini cukup kencang. Nah, tapi kalau kalian memang benar-benar mau pakai dia buat ngedit video ya, saran kami sih maksimum di Full HD 30 fps supaya lebih ringan. Oke, kita masuk ke suhu kerja prosesornya ya. Pada saat kita ngedit video tadi dan kita ekspor, itu naik bertahap suhunya dari 57 sampai di 80 derajat Celcius, lalu kemudian turun ke kisaran 73 sampai 74 derajat Celcius. Aman, ini aman. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan gaming? Kita coba dong gaming tipis-tipis di sini. Jangan berharap kita bisa main Cyberpunk 2077 dengan lancar ya. Ya mungkin install aja susah nih. Tapi kalau gamenya ringan bisa-bisa aja. Ini contohnya ya. Kita coba Minecraft yang kita ambil dari Microsoft Store ya. 1080p render distance di 14 chunk, anti aliasingnya ada di 1. Kita masih bisa dapat 40 sampai 60 fps. Lumayan. Shovel Knight 1080p lancar. Di sini nggak ada masalah ya, Shovel Knight. Kemudian Grid Auto Sport 720p lowest bisa 70 sampai 100 fps. Suhu kerjanya saat kita main 30 menit Grid Auto Sport, core processor dan IGP-nya ada di kisaran 69 sampai 74 derajat Celcius. Sementara permukaan bodinya 30 menit main, tentunya seluruh area keyboard itu aman karena kan prosesornya nggak ada di bawah keyboard ya, jadi aman. Sementara tabletnya itu yang tertinggi suhunya mencapai 38 sampai 39 derajat Celcius di sisi kiri layar agak ke atas. Sedangkan pada sisi belakang suhu tertinggi ada di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius pada area kanan agak ke atas. Tentunya suhu tinggi ini hanya terjadi kalau kita memang main game, dan ini sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat juga ya. Kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystallisma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 2447 Mbps dan tulisnya di 972 Mbps. Bukan yang paling kencang, tapi jelas ini bukan performa eMMC yang bisa dipakai di tablet ya. Dan kalau dibandingkan SSD SATA masih jauh banget, performa jauh lebih tinggi. Oke, sekarang kita lihat baterai life-nya. Dengan brightness 50% dan volume 25%, dengan 1080p video playback, baterai habis setelah 9 jam 12 menit. Ini belum bisa dikatakan yang terbaik, tapi ya udah lumayan oke lah nih 9 jaman ya. Untuk charging itu dalam 30 menit terisi 55%, dan untuk full dari 0 sampai full ya itu butuh 1 jam 52 menit, berarti sekitar 2 jam. Ini tergolong oke di sini. Untuk harga, nah harganya ada di 9.099.000 dengan bonus ada sleeve bag, ada langganan Adobe Creative Cloud selama 1 bulan. Nah, untuk garansi ada 1 tahun dengan Asus Perfect Warranty. Dengan garansi ini Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Sisa 20%-nya lagi ditanggung pengguna ya. Asus Perfect Warranty ini bisa digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Dan yang satu ini juga berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu, termasuk charger dan baterainya di cover juga, yang dibeli mulai di tanggal 1 Januari 2020. Nah, hal yang perlu diperhatikan,
Kalau yang kalian cari adalah laptop dengan spesifikasi setinggi mungkin di harga 9 jutaan, si Asus VivoBook Slate ini mungkin kurang cocok buat kalian. Apalagi kalau nyari buat gaming, karena harus cari di atas 11 juta bahkan ya. Akan tapi kalau yang kalian cari adalah perangkat multifungsi yang bisa berubah bentuk jadi laptop klasik lalu berubah jadi tablet. Nah, yang satu ini sebagai laptop detachable ini menarik karena dia adalah laptop 2-in-1 detachable paling terjangkau dari Asus yang layarnya udah OLED. Ya, jadi intinya kalau kalian nyari layar OLED dan harus detachable dari Asus, ini adalah yang termurah. Kemudian yang berikutnya lagi hanya ada konektor USB Type-C. Jadi butuh konverter tambahan atau kabel khusus kalau memasang perangkat USB-A atau mau menghubungkan ke monitor. Dan hanya tersisa satu konektor USB saat perangkat ini lagi di charge. Tapi lumayan ya, paling nggak ada lebih, ada ekstranya kan. Kalau tablet biasanya cuma ada satu bahkan ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah walaupun dia kompatibel dengan stylus, tapi stylusnya tidak disediakan dalam paket penjualan. Lanjut ke poin menarik, multifungsi jelas yang satu ini ya. Bisa jadi laptop, bisa jadi tablet. Keyboardnya bisa dilepas, jadi lebih nyaman kalau mau dipakai sebagai tablet doang. Cover stand-nya mendukung posisi horizontal dan vertikal. Prosesornya udah lumayan lah ya, udah quad core, lebih lancar lah ketimbang yang dual core. Suhu kerjanya dalam batas yang aman, pendinginnya pasif jadi nggak berisik sama sekali. SSD udah cukup kencang, layarnya OLED 100% DCI-P3 dengan kecerahan yang tinggi, Pantone validated pula ya. Ideal untuk nonton dan juga bahkan content creation ringan. Tentunya buat kerja dan bikin tugas-tugas pasti oke juga ya selama ringan ya. Untuk presentasi ke klien, wih layarnya mantap sekali nih ya. Awas aja nih kalau udah kebiasaan kalian pakai layar begini, susah pulang ke layar IPS, apalagi layar TN, susah lah. Lalu suara speakernya, ini lantang sekali. Baterainya irit untuk kapasitasnya, chargingnya tergolong lumayan cepat, Wi-Fi 6 ada, Bluetooth versi 5.2 ada, pengamanan biometrik, ada garansi untuk kalian pengguna juga ya, 80% ditanggung ya, jadi udah lumayan semuanya. Perangkat yang satu ini mungkin memang kurang pas buat kalian yang cari laptop dengan rasio performa versus harga yang terbaik, terutama kalau butuh yang gaming banget. Tapi kalau yang dicari itu adalah perangkat dengan layar OLED untuk mengkonsumsi multimedia, terutama untuk nonton. Tapi harus yang portable, mungkin karena sering traveling. Mencari form factor 2-in-1 detachable. Lalu butuh OS-nya harus Windows, mungkin karena kalau Android atau iPad OS itu nggak cocok karena kebutuhan software-nya tuh spesifik harus ada di Windows. Contohnya mungkin pakai MS Office banget gitu ya, atau pakai Excel secara intensif banget gitu ya. Dan kemudian tentunya kalau harga yang satu ini dirasakan sepadan ya, maka si VivoBook 13 Slate OLED T3300 ini seharusnya adalah pilihan yang unik yang bisa dilirik untuk saat ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.